lagi. Adik-adik masih ingat yel-yel kita di Super Kids? Siap ya Cimeli ya? 1, 2, 3. We are Super Kids. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. We are Super Kids. Oke. Cimeli dan Cimeli berharap adik-adik semua di rumah selalu sehat, ceria. Apalagi hari ini kita akan kebaktian. Ya, tetap semangat, tetap sukacita walaupun dari rumah. Tuhan Yesus juga hadir di rumah adik-adik. Ya, yuk kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu. Kata papaku, kata mamaku. Ya. Sepanjang kebaktian dalam nama Yesus kami berdoa.
berdoa. Kita katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Iya. Oke. Anak-anak Super Kids semua sini hebat-hebat. Oh iya, jika mau tanya apa kabar adik-adik? Puji Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semua kami di sini juga sehat. Semuanya sukacita bergembira karena Tuhan Yesus. Halo, Cimeli. Halo juga, hello juga Civera. Oh iya. Bahasa Inggrisnya halo tuh hello, ya. Hello. Halo. Iya. Nah, kalau bahasa Spanyolnya hola. Hola. Coba ya. Halo. Halo. Hello. Halo. Hola. Hola. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi yo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi dong. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Yo semua. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Sebab Yesus selalu beserta dengan Kita. Wow, nah, Cici juga punya lagu baru lagi, ya. Lagunya sih sebenarnya ada di YouTube kalau anak mau lihat ya. Ini bermasalah dengan makanan. Apa Iya. tuh? Roti dan mentega. Iya. Ya. Jadi kita ini sahabatan seperti mentega dan roti. Anak-anak mau ikutin lagunya ya. Yuk mainkan kakakku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nyam, 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 nyam. Kau
Betul ya. Setelah itu kita harus siapkan hati kita ya, anak-anak ya. Sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian. Ku ingin dengar cerita. Ya, yang ingin dengar cerita, boleh silakan duduk yang manis. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Super Kids, puji Tuhan. Semoga semua selalu sehat, semangat, sukacita. Seperti Jevera hari ini dalam keadaan sehat. Dan juga kita semua, orang-orang yang kita kasih, semua dalam keadaan sehat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, tadi adik-adik sudah mengikuti puji-pujian, menyanyi buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami buka telinga, buka hati buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Adik-adik masih ingat cerita yang dibawakan oleh Cimeli minggu kemarin? Ya, tentang siapa? Tentang Bapak Abram ya. Namanya belum ganti jadi Abraham, masih Abram. Bapak Abram disuruh apa sama Tuhan? Disuruh pindah. Iya, disuruh pindah dari tanah Goshen tempat mereka tinggal ke sebuah tempat yang Bapak Abram tidak tahu. Tetapi Bapak Abram menurut kepada Tuhan. Padahal dia tidak tahu akan pindah kemana. Tetapi karena dia taat dan menurut kepada Tuhan, maka dia mengikuti perintah Tuhan dan sampailah di sebuah tempat yang bernama Kanaan. Ya, disitulah Bapak Abram bersama istrinya, yang namanya Ibu Sarai, ya Sarai, dan juga semua orang yang ada bersama-sama dengan Bapak Abram ya, hamba-hambanya, budak-budaknya, bahkan hewan ternaknya semua ikut pindah ke tanah Kanaan. Karena ketaatan Abram, Tuhan sangat sayang kepada Bapak Abram. Dia sangat mengasihi Bapak Abram karena Bapak Abram apa? Menurut dan taat kepada Tuhan.
Nah, kali ini Civera akan melanjutkan ceritanya. Bapak Abram dan Ibu Sarai hidup bahagia di tempat yang baru. Tetapi pada suatu malam, Tuhan datang ke dalam mimpi Bapak Abram. Apa yang Tuhan tanyakan atau Tuhan katakan kepada Bapak Abram di dalam mimpi? Coba adik-adik ikuti videonya berikut ini. Ya, selamat menyaksikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. firman Tuhan kepadanya demikian. Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Jadi Sarai mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. kata Abram kepada Sarai, Hamba-Mu itu di bawah kekuasaan-Mu. Perbuatlah kepadanya apa yang Kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? jawabnya. Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Baik adik-adik, sudah disaksikan tadi videonya? Ya, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 15 ya, pasal 15 dan pasal 16 ya, 15 dan 16 ya. Nanti adik-adik yang sudah bisa membaca boleh baca di rumah ya. Kejadian 15 dan 16 ya, pasal 15 dan 16. Nah, diceritakan di situ bahwa Bapak Abram dan Ibu Sarai itu mereka tidak mempunyai anak ya, mereka tidak mempunyai keturunan. Nah, waktu malam mimpi, Bapak Abram mimpi apa? Tuhan bilang apa sama Bapak Abram? Tuhan bilang sama Bapak Abram di dalam mimpi bahwa Tuhan memberkati Bapak Abram. Memang
Bapak Abraham itu diberkati Tuhan luar biasa adik-adik. Dengan segala harta kekayaan ya. Waktu itu mungkin Bapak Abraham ada orang terkaya di situ. Ya karena Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai Bapak Abraham ya, diberkati kehidupannya. Tetapi Bapak Abraham bilang sama Tuhan, segala kekayaan yang dia miliki itu nanti buat siapa? Karena Bapak Abraham tidak mempunyai keturunan atau tidak punya anak. Sedangkan waktu itu umur Bapak Abraham itu sudah tua sekali. Lalu Tuhan bilang sama Bapak Abraham bahwa dia akan punya anak. Bukan sedikit keturunan Abraham. Tuhan menjanjikan kepada Bapak Abraham bahwa dia akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Wow, banyak sekali ya. Nah, setelah itu Bapak Abraham memberitahukan kepada Ibu Sarai istrinya bahwa Tuhan menjanjikan akan memberikan anak kepada Bapak Abraham. Karena waktu itu Ibu Sarai berpikir dia sudah tua, pasti dia tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan lagi karena sudah tua. Lalu Ibu Sarai memberikan hambanya ya, atau pembantunya ya yang bernama Hagar, Ibu Hagar, supaya apa? Supaya menjadi istri Bapak Abraham. Lalu Ibu Hagar menjadi istri Bapak Abraham, menikah ya adik-adik ya. Nah, tetapi ketika Ibu Hagar sudah mulai mengandung, sudah mulai hamil, wah, Ibu Hagar merendahkan Ibu Sarai. Dia mengejek Ibu Sarai ya. Mungkin ejekannya akhirnya membuat Ibu Sarai menjadi sedih karena Ibu Sarai tidak bisa punya anak, sedangkan Hagar sudah mengandung anak dari Bapak Abraham. Lalu Ibu Sarai marah sama Bapak Abraham. Dia bilang apa? Itu si Hagar, dia mengejek-ngejek aku karena aku tidak mempunyai anak. Lalu kata Bapak Abraham apa? Silahkan, terserah kau akan berbuat apa kepada si Hagar. Karena Hagar itu hambanya Ibu Sarai. Oleh Ibu Sarai, Hagar ini ditindas adik-adik. Di dalam Alkitab dikatakan ditindas. Ya mungkin Ibu Sarai melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Hagar, pembantunya ini yang sedang mengandung. Ya. Lalu karena sedih hatinya, Hagar kabur. Dia pergi dari rumah Abraham. Tetapi ketika di perjalanan, Tuhan berfirman, bertanya sama Ibu Hagar, Hagar kamu mau kemana? Lalu Hagar bilang, tuannya yaitu Ibu Sarai telah berbuat jahat terhadap dia dan menindas dia. Karena dia karena Ibu Sarai tidak mempunyai anak ya, merasa direndahkan oleh Hagar. Tetapi malaikat Tuhan berkata, kembalilah ke rumah tuanmu, karena aku pun nanti akan memberkati keturunanmu. Ya, keturunan dari Ibu Hagar ini juga akan dibuat Tuhan banyak ya, sangat banyak. Ya, jadi keturunan Ibu Hagar ini ya nanti juga akan dibuat Tuhan sangat banyak, bahkan dikatakan tidak terhitung jumlahnya. Nah, karena Tuhan, malaikat Tuhan sudah berkata demikian kepada Ibu Hagar, akhirnya Ibu Hagar kembali ke rumah Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Dia kembali ke situ adik-adik. Dia mau menurut kepada perkataan Tuhan.
Beberapa waktu kemudian, Ibu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya Bapak Abram, ya. Lalu dinamailah anak itu Ismail, ya, anaknya Ismail, ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi dengan Bapak Abram dan Ibu Sarai? Karena Allah telah berjanji kepada Bapak Abram bahwa dari Ibu Sarailah keturunan Abram. Ibu Sarai itu Tuhan janjikan dia akan punya anak, adik-adik. Keturunan Bapak Abram adalah dari Ibu Sarai yang akan diberkati oleh Tuhan. Apakah Ibu Sarai nanti akan punya anak, akan hamil, akan melahirkan seorang anak untuk Bapak Abram? Lalu bagaimana dengan Hagar? Bagaimana pula dengan Ismail? Kita akan dengarkan lagi lanjutan kisah Bapak Abram pada minggu depan. Oh iya, Ismail lahir ketika Bapak Abram berumur 86 tahun. Wow, sudah tua sekali ya, sudah opa-opa. Ya, Ibu Sarai juga udah oma-oma ya, tetapi Ibu Hagar belum ya, dia masih lebih muda. Oke, itulah kisah firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebagai ayat hafalannya untuk minggu depan ya, Kejadian 15 ayat 18a. Bunyinya, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmulah kuberikan negeri ini. Sekali lagi ya, Kejadian 15 ayat 18a. Bunyinya, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmulah kuberikan negeri ini. Ya. Negeri apa? Yang ditinggali oleh Abram namanya apa? Kanaan. Kepada keturunan Abramlah akan diberikan oleh Tuhan negeri Kanaan itu, ya. Keturunan Abram yang Tuhan janjikan akan lahir dari Sarai, bukan dari Hagar. Oke, terima kasih adik-adik semua. Yuk kita tutup kebaktian kita pada hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangannya. Yuk lipat tangannya. Yuk kita tutup mata. Sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi ini. Kau mengingatkan kepada kami untuk mempunyai hati yang taat, hati yang percaya kepada Tuhan. Janji-Mu buat Bapak Abram pada suatu kali berikutnya Tuhan genapi. Kami akan ikuti dengan sungguh-sungguh lanjutan dari kisah Bapak Abram ini ya Tuhan, bahwa Bapak Abram adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati dia, istrinya, dan juga keturunannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Jadilah orang-orang yang taat dan percaya seperti Bapak Abram. Tuhan Yesus memberkati.